Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Diki Sofian, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Garut, Jawa Barat. Adapun tujuan pembelajaran khusus yaitu CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Di sini saya sebagai supervisor, Ibu Dina sebagai coach atau supervisi, dan Pak Yogi sebagai coaching. Berikut video supervisi yang saya lakukan lengkap dengan 3 siklus, pra-supervisi, melakukan supervisi, dan pasca supervisi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Nina? Alhamdulillah, Bapak sehat. Bagaimana juga kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Oh ya, Ibu Nina nanti akan melakukan proses coaching ya hari ini. Oke, Hmm, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh Bu? Boleh, Bapak. Iya, nanti saya akan mengamati pada saat coaching antara coach dan coachee dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching itu. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh si coachee-nya itu, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari Koci apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu ya, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching yang diantaranya kemitraan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Bu? Boleh, Bapak, silakan. Iya, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya, Pak. Yang Ya, pertama tentang kehadiran penuh, lalu yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. baik. Jadi Ibu ingin mengembangkan tiga kompetensi inti itu ya Bu ya. Terdiri dari present atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Di antara ketiga pertanyaan inti itu kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan supervisi? Yang ingin lebih spesifik, yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif ya Pak, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Oke, baik. Jadi ada dua ya Bu ya, yang akan Ibu kembangkan secara lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa sih Bu? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching itu dapat solusi permasalahannya. Coaching juga dapat mengetahui cara menyelesaikan masalahnya seperti itu, Pak. Baik, baik. Jadi indikator ketercapaiannya pada saat Koci sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang Bu ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching itu dengan Koci dengan sebaik-baiknya, eh, dan nanti setelah proses coaching itu selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Silakan Ibu melaksanakan proses coachingnya. Ya, baik, Pak. Mohon izin untuk memanggilkan saya untuk mendapat bergabung dalam kegiatan ini. Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum, Pak Yogi. Bagaimana kabarnya hari ini?
Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Bapak. Bapak, saya dengar Bapak ini akan menyampaikan sesuatu untuk diceritakan. Kira-kira apa ya, Pak? Ya, Bu, saya ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah nih, Bu. Ya, baik, Pak. Kita kebetulan memiliki waktu 15 sampai 20 menit ya, Pak. Jadi, silahkan Pak Yogi untuk menceritakan permasalahannya seperti apa. Oh iya, terima kasih, Bu. Begini, Bu Nina, sebenarnya setelah kita belajar dari beberapa materi, terutama yang kemarin kita baru saja pelajari, yaitu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, ya Bu. Saya mencoba melakukan variasi yang berbeda-beda. Kemarin saya mencoba di kelas 8B melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, tapi hasilnya pemahaman siswa masih kurang gitu, Bu. Selain itu, saya juga merasa seperti sedang berjuang sendirian karena guru-guru satu mapel lainnya belum tertarik untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi gitu, Bu. Ya. Topik apa yang sangat menarik nih, Pak? Topik yang sangat menarik, Pak Yogi. Nah, apa yang Bapak ingin capai hari ini di diskusi kali ini, Pak? Iya, begini Bu, saya ingin mendapatkan solusi tentang bagaimana caranya supaya bisa meningkatkan pemahaman siswa terkait dengan materi pembelajaran yang dilaksanakan dengan berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian saya juga ingin agar partisipasi siswa meningkat dan kedua rekan saya bersama-sama dalam satu mapel mau berkolaborasi dengan saya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas gitu Bu. Oh iya, begitu ya, Pak. Ya, Bapak hebat sekali ya, Pak. Pak Yogi ini sudah mulai menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan berbagai variasi yang berbeda. Tapi nih, Pak, merasa hasilnya pemahaman siswa belum optimal ya, Pak, ya. Nah, kemudian Pak, Bapak, apakah apa yang menjadi permasalahan Bapak dalam pembelajaran itu sebetulnya apa sih, Pak? Jadi mungkin ada tiga hal terkait dengan pemahaman materi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa dalam pembelajaran tersebut. Dan bagaimana cara agar rekan mapel saya mau berkolaborasi, sinergi, dan menerapkan pembelajaran diferensiasi sekolah gitu, Bu. Wah, menarik sekali obrolan kali ini ya, Pak. Jadi Pak Yogi memiliki tiga hal yang menjadi kendala untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi terkait pemahaman materi, partisipasi siswa, dan kolaborasi rekan mapel ya, Pak ya. Kalau begitu, kalau boleh tahu, apakah Bapak ingin mencapai apakah yang ingin Bapak capai gitu dalam pembelajaran diferensiasi ini? Ya, benarnya saya ingin ketika berdiferensiasi itu sesuai dengan saya melakukan pengamatan seperti kuesioner dan wawancara terkait kesiapan belajar siswa dan gaya belajar siswa gitu. Setelah itu dituangkan dalam rencana pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian siswa berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran, materi pelajaran pun dapat dipahami oleh mereka. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi dilakukan secara berkesinambungan gitu Bu, dari kelas
7, kelas 8, dan kelas 9. Seperti itu, Bu. Alhamdulillah ya Pak. Saya salut mengapresiasi sekali gitu Pak apa yang sudah Bapak ingin lakukan. Nah, kalau saya boleh tahu nih Pak, langkah atau strategi apa sih yang sudah Bapak lakukan supaya kualitas pembelajaran diferensiasinya semakin bagus dan dapat diterapkan oleh semua tingkatan gitu? Saya sudah mencoba, sudah mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar mereka gitu ya, Bu. Kemudian saya juga membuat LKPD berdasarkan tingkatan pemahaman siswa terhadap materi. Selain itu, saya juga sudah mendiskusikan hal ini dengan MGBP ya, mapel tingkat sekolah di sekolah saya sendiri gitu, Bu. Wah, mantap sekali Bapak. Langkah yang sudah yang Bapak lakukan itu sudah baik sekali. Alhamdulillah ya Pak. Kalau tidak keberatan, apakah Bapak pernah mendapat dukungan atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi ini? Lalu, dukungan seperti apa sih Pak yang sudah Bapak dapatkan untuk lebih menambah semangat dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi ini? Untuk dukungan, alhamdulillah ya Bu, saya sudah berkontribusi dengan berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah, rekan satu mapel, dan beberapa teman sejawat lainnya gitu Bu. Bagus Bapak. Baik Pak, Eh, Bapak sudah melangkah mendekati sempurna terbaik dengan dukungan bagaimana. Lalu bagaimana sih Pak kolaborasi Bapak dengan rekan-rekan guru? Apakah Bapak sudah supaya supaya si pembelajaran diferensiasi ini bisa berjalan dengan baik gitu Pak? Nah, mungkin itu ya Bu. Kami mengalami kesulitan dalam hal itu, karena jika yang diajak berkolaborasi tidak optimal, kami mencoba mengajak rekan yang mengajar di kelas lainnya seperti kelas 7 untuk bergabung, dan pembelajaran berdiferensiasi ini kami berharap ada kesinambungan dari kelas 7 ke kelas-kelas lainnya seperti kelas 8, kelas 9, dan anak-anak lebih senang mengikuti pembelajaran gitu Bu. Terkait dengan langkah Bapak dan dalam kolaborasi dengan rekan-rekan yang mengajar, harapan Bapak ke depannya seperti apa sih, Pak? Untuk harapannya saya berharap bisa terus berkolaborasi dengan rekan sejawat dengan baik ya untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini, dan semoga dengan waktu pemahamannya yang saya sampaikan kepada rekan dan peserta didik semakin meningkat sehingga mereka lebih senang mengikuti pembelajaran yang saya rancang gitu Bu. Dari antara 1 sampai 10, kira-kira nilai berapa sih rekan sejawat Bapak ini bisa menaikkan sampai seberapa sih grade-nya, Pak? Mungkin kalau di kisaran 5 ya Bu. Karena ada beberapa guru yang sudah senior seperti mereka memiliki kendala dalam penerapan pembelajaran diferensiasi ini. Mengingat pembelajaran ini membutuhkan banyak persiapan mungkin ya Bu. Tentunya dalam segi IT. Tapi saya yakin untuk keluhan ini bisa ditangani sampai level 7 mungkin ya. Karena meskipun sudah seni oleh guru yang masih muda dalam berkolaborasi dengan baik dalam segi aplikasi di kelas, maka oke-oke saja mungkin ya Bu. Bahkan jagonya mungkin ya Bu. Wah, menarik nih, Pak.
analisis Pak Yogi ini terkait grade guru-guru di sekolah Bapak. Apakah ada hal yang akan Bapak lakukan dalam waktu dekat untuk memperkuat kolaborasi Bapak dengan rekan-rekan sejawat satu mapel? Rencana setelah pekan asesmen akhir ini ada waktu seminggu mungkin ya, Bu. Sambil remedial dan mengelola nilai, saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat lainnya membicarakan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu. Alhamdulillah Bapak. Saya sangat bahagia karena Bapak sudah menemukan solusi untuk permasalahan yang Bapak hadapi. Saya juga ingin bertanya terkait siapa saja yang bertanggung jawab dan terkait dalam acara diskusi yang akan Bapak laksanakan tersebut gitu Pak. Ya, mungkin saya sebagai penanggung jawab kegiatan karena saya yang menginisiasi terlaksananya acara tersebut, kemudian guru matematika kelas 7, guru matematika kelas 8, dan guru matematika kelas 9, guru dari mapel lainnya juga boleh bergabung gitu, Bu. Jadi terbuka kalau bersedia gitu. Bagaimana cara Bapak untuk memastikan bahwa kegiatan ini benar-benar akan terlaksana dan segala hasil diskusi yang dilakukan Bapak itu dalam pembelajaran diferensiasi ini akan terimplementasikan dengan baik di kelas gitu, Pak? Saya akan mulai menghubungi guru-guru rekan satu sejawat, satu rumpun, kemudian dari sekarang, kemudian saya juga akan mencari ruang yang nyaman dan memastikan ada waktu yang benar-benar senggang gitu Bu, biar agak situasinya agak tenang dan lapang untuk kita mendiskusikan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini Bu. Baik, Alhamdulillah ya kebetulan waktu kita sudah habis ya Pak. Saya sangat senang karena Pak Yogi sudah menemukan solusi dan langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang Bapak hadapi. Terima kasih juga ya Pak Yogi. Saya tunggu kembali diskusinya. Ya, terima kasih juga atas waktunya, Ibu. Luar biasa sekali. Ibu, mudah-mudahan dengan percakapan ini, Ibu semakin senang, sehat, sukses, selalu. Mungkin cukupan sekian ya, Bu. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama Pak Yogi. See you next time. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Dina, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching, sempat saya menanyakan tentang indikator ketercapaian ya Bu ya. Dari indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Nina tadi, sebelum melakukan coaching, apa saja yang sudah dilakukan Ibu Nina terkait indikator tersebut? Baik, Pak. Alhamdulillah, tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur TIR, Pak. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan dan saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan tersebut seperti itu, Pak. That's good, Bu Dina. Menurut saya juga sebagai supervisor itu tadi sudah bagus sekali ya, sudah menjalankan proses coaching itu sesuai dengan alur tirta, di mana Ibu Nina ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri. Selain itu, pada coaching ini Bu Nina juga sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Bu Nina. Sebelum diakhiri, saya ada pertanyaan lagi nih dari yang sudah Ibu lakukan. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan kira-kiranya?
kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan Koci, sehingga saya dapat menggali informasi lagi lebih memudahkan dan dapat mengarahkan Koci dalam menemukan solusi atas permasalahannya, Pak. Luar biasa sekali Bu Nina ini. Padahal sudah menerapkan Tirta itu sudah luar biasa ya Bu ya. Di situ sudah terlihat sekali kalau Bu Nina itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dari saya lihat tadi responnya itu sudah menyampaikan apa yang sesuai diharapkan seperti itu. Tapi ini luar biasa sekali Bu Nina. Ingin lebih menggali lagi ya. Semoga nanti ke depannya juga Bu Nina bisa lebih baik lagi ya Bu ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang eh, berikutnya dengan berbagai pengalaman lagi. Oke, Bu Dina, mungkin dari saya cukupkan sekian ya. Tutup dengan billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Ibu.